Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dua ayat. Yang pertama diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyaru sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Iblis menyaru sebagai malaikat terang. Ada satu ayat lagi yang saya akan baca dari Efesus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah selengkap perlengkapan senjata Allah. Saudara, khusus di dalam wisuda kali ini, saya ingin sekali kita membicarakan sesuatu yang mungkin tidak pernah saudara pikir sebelumnya. Saya sendiri heran kenapa Tuhan memberikan ayat ini kepada saya. Tetapi saya percaya sekali bahwa ada maksud Tuhan. Mungkinkah kita ini mengasihi Allah? Saudara sebagai orang reform yang injili, pasti jawabannya sudah mengatakan mungkin. Oleh karena kita percaya jika Allah memberikan anugerah keselamatan, kehadiran Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, mana ada yang mustahil? Nothing is impossible. Tetapi jawaban saya itu adalah mungkin dan tidak mungkin. Yes and no. Nah, no-nya itu bukan oleh karena jikalau saudara-saudara tidak menerima anugerah Tuhan. Oleh karena ini adalah masalah yang sangat esensial, yang seringkali kita mencoba untuk menghindarkan, saudara-saudara. Bagi orang yang mengaku bahwa dirinya sudah menerima anugerah, tetap kemungkinan untuk tidak bisa mengasihi Allah itu besar sekali. Oleh karena anugerah itu incomprehensible, saudara, anugerah itu beyond our imagination. Rasul Paulus sendiri yang sudah begitu yakin menerima anugerah, saudara lihat saja. Di dalam 1 Korintus pasal 15 dia mengatakan dibandingkan semua rasul dia paling berdosa. Di pasal 3 dia mengatakan dibandingkan dari semua orang Kristen dia paling berdosa. Nah di dalam 1 Timotius pasal 1 dia mengatakan dibandingkan semua umat manusia saya paling berdosa. Dan dengan jujur dia mengatakan dalam Roma pasal 7, di dalam tubuhku ini ada 2 macam hukum. Hal yang baik aku ingin lakukan, tetapi yang tidak baik justru yang aku terus lakukan. Aku ini manusia celaka. Jikalau Rasul Paulus yang secara langsung sudah begitu sure akan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, tetap bergumul dengan dosa, nah saya tidak tahu. Apalagi kita. Saya tiba-tiba ya, pada saat mempersiapkan khotbah ini, saya tiba-tiba realize something. STTRI itu pantas tidak mewisuda mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya tidak ada tanda-tanda kemenangan rohani. Jikalau kita mewisuda orang hanya berdasarkan, barangkali saudara mendapat GPA, dan saudara-saudara itu adalah orang Kristen yang barangkali tidak menjadi batu sandungan, ya kan? Tetapi persoalannya, saudara-saudara dan saya harus aware
Kita ini ternyata adalah orang-orang Kristen yang sampai sekarang ini masih berkanjang dalam dosa. Ya udah jujur, saya udah jujur. Nah kita itu akan tahu bahwa sebetulnya, sebutkan aja satu kemenangan rohani yang saudara sudah alami dalam tahun ini. Satu jenis dosa yang saudara sudah bisa matikan di dalam hidup saudara. Nah, mungkinkah kita menggraduate orang jikalau tidak ada spiritual victory? Jadi sekolah apa ini sebetulnya? Oleh karena sekolah tinggi teologi adalah masalah spiritual. Ini bukan masalah akademik. Dan iblis itu tahu sekali. Saudara, makanya saya ingat ya, di dalam Dies Natalis yang lalu, saya itu berbicara mengenai visi yang pernah saya itu tidak bisa hindari. Setelah saya mengamati kan kehidupan di dalam sekolah teologi dan kehidupan dari hamba-hamba Tuhan, kemudian saya yakin sekali bahwa segala sesuatu yang kita pelajari hanya menjadi objektif dari kognitif, saudara. Kita orang reform paling suka sekali belajar, ya kan? Tetapi itu objek dari kognitif, semuanya asumsi, saudara. Sehingga Tuhan memberikan kepada saya suatu beban untuk bertanya, bagaimana kita itu bisa betul-betul membuktikan bahwa kebenaran yang kita pelajari dan kita percayai, betul kita alami. Nah, yang lalu kemudian saya tekankan, tanpa integrasi, impossible. Oleh karena bagaimana hadirnya kebenaran firman Tuhan itu, di dalam perjumpaan dengan psychological reality jiwa saudara dan saya masing-masing. Dan bagaimana itu mengubah. Nah, oleh sebab itu, sekolah kami itu memulai dengan sesuatu moto baru, yaitu integration. Oleh karena without integration, semuanya ajaran reform itu hanya asumsi. Saudara mesti tanya, bagaimana saya mengalami dan saya mengalami perubahan? Bagaimana saudara bisa mengalami dan mengalami perubahan jika saudara tidak kenal diri sendiri? Tidak kenal keunikan, dan ditentat di dalam poin yang mana? Antara diri saudara dan saya dengan kebenaran firman Tuhan itu terjadi encountering. Di mana? Tidak mungkin saudara bisa jawab. Makanya yang lalu saya tekankan dengan jelas sekali, without integration there is no possibility bagi orang Kristen itu untuk mengalami kemenangan. Tapi hari ini itu not division, saudara. Oleh karena Tuhan, saya tidak bisa menolak, saudara. Ketika saya mulai mempersiapkan ini, jelas sekali Tuhan itu ingin supaya saya sadar bahwa ada spiritual battle yang paling important, paling luar biasa, yang kita ratusan tahun kita abaikan. Saudara, kalau berbicara mengenai soal, ya kan, mengenai apa yang sebetulnya saudara usahakan dan perjuangkan, saudara, Rasul Paulus ngerti sekali. Sehingga di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dia mengatakan, "Yo jangan lupa, perjuanganmu itu bukan darah daging. Bukan persoalan bagaimana kamu menaklukkan sinful nature dari yang ada dalam darah dagingmu. That's not your perjuangan." Kenapa? Oleh karena kalau kamu sudah terima anugerah, semua itu sudah dikalahkan Kristus di atas kayu salib. Kamu dan saya percaya akan justification by faith, don't you? Nah, berarti di hadapan Tuhan, dan di dalam Roma pasal 8 dikatakan segala sesuatu yang kita ingin lakukan, tidak pernah kita berhasil kita lakukan, sudah dikerjakan Allah dalam Kristus untuk kamu. Berarti bagaimana kita itu selama ini hanya menyibukkan dengan segala macam bahan-bahan kuliah yang luar biasa, dengan sistematik teologi yang luar biasa, dengan discipleship yang luar biasa, dengan pelatihan-pelatihan luar biasa, tetapi saudara cuma berorientasi dengan dealing sebetulnya dengan sinful nature yang sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Ari Budiman itu barangkali akan mengatakan, dan kita sedang memperjuangkan sebetulnya itu sesuatu the lost cause of life. Sesuatu sudah selesai kita perjuangkan. Untuk apa? Oleh karena apa? Fokus kita keliru. Di belakang semua masalah hidup manusia, itu adalah kuasa kegelapan. Makanya Paulus itu mengatakan, perjuangan kita bukan melawan darah daging.
Perjuangan kita melawan penguasa di udara. Saudara dan saya selama ini kalau berpikir mengenai setan, saudara itu meremehkan. Oleh karena apa? Saudara berpikir, oh bicara setan itu aja bicara mengenai demon possession. Sehingga kalau ada orang kerasukan setan gimana? Saudara lupa. Di belakang segala macam kegagalan Kristiani, siapakah the mastermind behind that? Dan kenapa kita tidak pernah membuat suatu kurikulum? Dan secara sengaja kita mendesain setiap mata kuliah itu untuk fight, untuk melawan apa? Ya mastermind yang ingin menggagalkan, karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu dan saya akan gagal. Dia berupaya mati-matian. Dalam 1 Petrus pasal 5 dia mengatakan dia seperti singa yang setiap saat akan melulur kamu. Dia akan memakai setiap momen, setiap detik, setiap aspek, setiap kesempatan, segala sesuatu, bahkan saat ini. Dan you dan saya itu abai. Kita feel okay. Kita berpikir bahwa seolah sekolah ini sudah diberkati Tuhan. Pada realitanya, kita tidak pernah berperang melawan justru kuasa yang ingin menghancurkan kita. Nah, iblis itu tahu. Ada beberapa hal yang saudara-saudara perlu waspadai. Iblis tahu sekali. Orang Kristen diselamatkan oleh karena by grace alone. Nah, iblis tahu. Kasih karunia, keselamatan, kelahiran baru, itu something yang incomprehensible. Iblis tahu. Sehingga tidak mungkin sembarang 99% orang Kristen bisa merasakan, bisa mengalami. Sehingga Allah memberikan anugerah yang kedua, yaitu iman. Yaitu yang Paulus katakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Karena kasih karunia, kamu memang diselamatkan, but oleh iman. Nah, hati-hati. Dan saudara perhatikan, kamu harus work out your salvation. Kamu kerjakan. Filipi pasal 2 ayat 12. Bisa ngerjakan? Tidak bisa. Kenapa? Oleh karena saudara mau mengerjakan, kita aja yang belajar akan teologi, kita itu mengalami kesulitan. Agustinus mengatakan kasih karunia itu implanted. Kalau implanted akan berkarya, langsung mengubah, mematikan dosa-dosa dan kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Makanya Luther melihat kata-kata Agustinus, dia tidak setuju, it's not implanted, it is imputed. Mirip, memang ditanamkan tapi plus dipertalikan. Untuk apa? Supaya kita memakai kasih karunia yang Tuhan berikan ini secara intentionally, purposely, mematikan dosa satu demi satu. Apakah kita melakukannya? Sampai Luther mengatakan via itu semper iustus et peccator. Kita orang-orang Kristen memang sudah dibenarkan, tetapi terus-menerus adalah pendosa. Sehingga seharusnya saudara punya target, yaitu apa? Memakai kasih karunia untuk mematikan semua dosa. Tapi sampai mati nanti, saudara. Kira-kira 20-30 macam dosa, termasuk 7 deadly sin, kesombongan, keserakahan. Wah, semuanya tidak pernah saudara selesaikan. Oleh karena apa? Saudara dealingnya keliru. Nah, saya berpikir bahwa dengan khotbah, dengan seminar, dengan apa, terjadi perubahan. Itu ada permainan dari setan yang luar biasa sekali. Yang skimnya kita tidak waspadai, saudara. Dan iblis tahu. Meskipun sudah ada garisnya, kerjakan iman. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Sehingga orang-orang Kristen terus-menerus berkanjang di dalam hidup dalam dosa. Nah, ini persoalannya. Nah, sehingga oleh karena guilty, sehingga orang Kristen itu meskipun tahu, di dalam Galatia pasal yang pertama Paulus mengingatkan, jangan kamu memakai approach menyelesaikan dosa itu sama seperti orang-orang dalam perjanjian lama itu, orang Farisi, kepala imam, dengan kekuatan sendiri. Jika di dalam Galatia diingatkan, Injil itu palsu kalau seperti itu. Tapi realitanya 99% orang Kristen seluruh dunia, segala zaman tetap menghidupi spirit dari apa? Farisi. Yaitu dengan kekuatan sendiri, banyak tekun berdoa, melakukan pelayanan-pelayanan, dan dosa-dosanya tetap hadir dalam dirinya, tidak pernah ada perubahan. Iblis ngerti sekali.
Dan orang-orang Kristen yang seperti ini, orang Kristen yang sebetulnya itu rapuh, iblis menghadirkan segala macam pencobaan. Saudara kalau melihat aja, misalnya apa yang saudara akan lihat di dalam kehidupan ini, semuanya adalah sarana dari iblis untuk menjatuhkan. Dan iblis juga tahu. Plus, di dalam natur dosa seperti tadi, 99% orang Kristen lahir dibesarkan dalam keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga sejak kecil, orang-orang Kristen lahir selalu ada fixation. Oleh karena kemacetan di dalam di developmental stages, akhirnya ada kegelisahan oleh karena unfulfilled primary need. Nah, kegelisahan kalau itu mulai dini, itu selalu mencari substitut pengganti. Selalu. Nah, iblis menghadirkan. Ya kan? Substitut yang gampang apa? Perzinahan, pornografi, luar biasa sekali. Situs porno di Indonesia ini aja sudah lebih dari 2 juta. Saya kemarin melihat di Google, pemerintah baru berhasil ngeblok 856.000 situs porno. Bayangkan. Itu yang ada di Indonesia, seluruh dunia berapa puluh juta saya tidak tahu. Jadi orang-orang Kristen meskipun mengaku Kristen dan tahu persis bahwa saya diselamatkan karena anugerah, tapi sinful nature masih hidup. Saudara pasti buka-buka, sudah pasti. LGBT, berapa lama? You tahu? Tahun 1970, saya ingat sekali. Saat itu saya mulai belajar di Sekolah Teologi di Jakarta. Saya mempelajari sesuatu yang ada kaitannya dengan waria. Itu adalah zaman Ali Sadikin, saudara. Jumlahnya sedikit banget. Dari misalnya 200 juta, tidak lebih dari 150 orang yang dikenal sebagai waria. Kemudian Ali Sadikin menyediakan sarana untuk tetap bisa berpunya kegiatan. Sekarang 1 dari 10 keluarga ada yang LGBT. Jadi aneh sekali, bukan? Kalau ini merupakan sesuatu realita oleh karena kesalahan orang tua atau salah, aneh sekali. Ini permainan setan. Oleh karena apa? Dia menyediakan situs-situs porno supaya anak-anak remaja itu nyoba-nyoba, saudara. Nyoba dengan binatang, nyoba dengan sesama jenis. Ini adalah skim. Ya tidak bisa menghindari, saudara. Itu baru masalah seksualiti. Iblis malah menghadirkan segala sesuatu untuk menghancurkan semuanya. Sudah. Dia adalah bapak pembohong. Di dalam Yohanes pasal 8 dikatakan dia perusak, pembunuh, bapak pembohong. Dan dia menghadirkan segala sesuatu di kanan kiri kita orang-orang berdosa ini. Saudara akan nyolong-nyolong, nyuri-nyuri, akan buka-buka situs. Yuk bayangin. Dan ini yang terjadi. Oke. Dan kita tidak bisa menghindari. Nah, bagi ada orang-orang yang setia, iblis ngerti. Tetap ada orang-orang yang setia sekali. Dia memberikan persecution, pembunuhan. Dalam Ibrani pasal 11 itu diingatkan semua yang mencintai Tuhan, matinya martir. Yeremia juga ditimpukin batu. Yesaya, kalau saudara membacakan Apokrifa, ya kan? Misal Ascension of Isaiah atau tulisan Justin Martyr, misalnya mengenai soal dialog with Tripo dan sebagainya. Jelas sekali Yesaya itu matinya digergaji, saudara-saudara. Dan saudara-saudara Voice of Martyr itu dari Nettleton. Nettleton itu memberikan suatu data-data setiap tahun, saudara-saudara. Voice of Martyr tahun 2017 saja lebih dari 4.200 orang yang dibunuh di India, di Pakistan, diseret keluar dari rumahnya, dibakar hidup-hidup. Bayangin. Ini bagi yang setia. Oke, di mana-mana. Dia mengatakan lebih dari 50 negara sekarang membiarkan persecution terhadap kekristenan, termasuk di Indonesia. Lalu, apa iblis cuma memakai itu? No, dia pintar sekali. Dia tahu apa yang Tertullianus itu katakan. Oleh karena apa? Blood of martyr itu justru menyuburkan gereja. Sehingga dia tidak memakai persecution. Dia memakai approach yang berbeda. Makanya disebutkan oleh 2 Korintus pasal yang 11. Iblis menyaru sebagai malaikat terang. Nah tadi Pak Tom menyinggung gereja-gereja tertentu. Oke? Di belakangnya apa ini?
Saudara tidak berani ngomong. Oleh karena kita tidak terbiasa untuk criticize gereja lain, saudara. Tapi orang-orang gereja tersebut yang 60% orang Kristen di seluruh dunia sekarang menjadi pengikutnya, 60%. Gereja gede-gede sekali. Dia tanya pendetanya, you lihat akan ADART dalam gereja ini. Semuanya 100% adalah sama dengan core belief yang kita imani. Tidak ada penolakan terhadap iman ortodok. Tapi yang diajarkan dari mimbar, you tahu, Billy Graham saja sampai terkecoh. Oleh karena di belakang semuanya yang tadinya disebutkan tadi, itu sebetulnya adalah seorang Kristen yang baik sebetulnya. Norman Vincent Peale, yang mempunyai ide mengenai positive thinking, saudara. Tetapi dia diadopsi menjadi sesuatu prosperity gospel. Dan sekarang ini yang manusia mau. Memang this is what we want. Iblis mengerti sekali. Jadi dia tidak memakai suatu skim yang membuat kita takut. Dia melihat aja dalam Alkitab, bukankah orang yang diberkati oleh Tuhan juga kaya raya, keluarganya juga happy, seluruh anaknya juga diberkati. Itu yang dipakai untuk menghidupkan sesuatu approach yang inevitable lagi. Sekarang seluruh dunia ini 60% orang Kristen percaya bahwa pengharapan yang mereka cari ada pengharapan hidup di dunia. Sehingga kalaupun saya diingatkan, jangan kamu mencintai dunia, 1 Yohanes pasal 2. Jangan biarkan matamu itu mencintai dunia. Tidak pernah kita akan obedient. Meskipun disebatkan bahwa uang itu adalah akar segala kejahatan. Kita semua mencintai uang. Iya. Kecantikan itu adalah palsu. Kita semua mencintai akan kecantikan. Oleh karena apa? Sudah hadir dalam jiwa kita sesuatu yang persis seperti yang setan hadirkan di dalam hati setiap orang di luar sana. The same. Nah, lalu bagaimana kita? Nah, setan itu menghadirkan sebagai spirit yang suka membohongi ini malaikat terang, dan dia ngapain lagi? Oh, dia melihat bahwa orang Kristen Tuhan kan menghendaki supaya mengabarkan Injil, ya kan? PI, supaya belajar firman dengan tekun, supaya mengenal garis-garis doktrin yang benar, supaya melatih discipleship dan sebagainya, ya betul lah. Apa salahnya? Karena itu kehendak Tuhan. Tapi setan pintar sekali. Setan menghadirkan opportunity dan condition sehingga hal-hal yang baik tadi sekarang bergeraknya kemana? Nah, saudara yang memahami ya, bergeraknya kemana? Nah, saudara kalau membaca Wahyu pasal 2, saudara akan mengerti. Bahwa Efesus itu adalah jemaat yang ingin sekali obedient seperti ini. Discipleship. Ya, Tuhan Yesus sampai memberikan pujian. Kamu dengan tekun tidak mengenal lelah. Sehingga tanda petik, ya, jemaat kenal akan teologia. Salah seorang daripada diakonos yang 7 yang diangkat oleh tua-tua itu di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal ke-6. Namanya siapa? Nikolaus. Nikolaus setelah menjadi diakon kemudian mengajarkan ajaran yang sesat. Nah, ini jemaat Efesus langsung ngerti. Berarti hasil discipleship-nya hebat. Jemaat ini mengabarkan Injil, ya. Oleh karena dari 1 menjadi 7 jemaat. Kurangnya apa? Oke? Nah, saudara perhatikan. Kenapa kok ini saya sebutkan? Karena setan berhasil. Dengan approach sesuai dengan panggilan Tuhan, dengan giat, dengan sungguh-sungguh, kamu nanti akhirnya akan apa? Akan menemukan bahwa tujuan hidupmu adalah untuk itu. Akan menemukan satisfaction untuk kebutuhanmu. Sehingga tidak ada di seluruh dunia pelayanan yang motivasinya untuk Tuhan. Nomor, menulis buku semuanya untuk membanggakan diri sendiri. Iya, mengabarkan Injil, buat discipleship apa, semuanya bergeraknya sentimental. Nah, itu yang Tuhan itu iblis sebetulnya sudah atur. Supaya apa? Jangan lagi ada orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, iblis menghadirkan opportunity dengan opportunity. Kalau saudara pernah memimpin gereja, saudara akan tahu.
Gereja baru mulai besar sedikit. Nanti ada yang nawarin. Oh, di daerah tertentu ada pengembang yang menawarkan tanah. Mau? Yuk akan aku kasih gratis. Saya yakin 1.000.000% pasti mau. Padahal itu dari iblis. Kenapa saya mengatakan ini? Karena gereja sendiri aja belum dikelola dengan baik. Tidak ada sebetulnya itu kesungguhan betul-betul menghidupi iman dalam perbuatan. Sekarang sudah pengen apa? Cabang, ya situ. That's what iblis want. Sehingga kalau sudah mau mengatakan, apakah kita mengasihi Tuhan? It's impossible. Dan iblis itu bukan cuma bergerak di sana. Dia tahu sekali, Allah itu di dalam Kejadian pasal 1 mulai ayat yang ke-26 ngomong apa? Beranak panah, taklukkan bumi, kerjakan bumi. Lalu Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan gift. Untuk apa? Setiap aspek hidup. Dari computer science sampai kepada apa saja, sampai kepada fisika, matematika, semuanya. Nah, iblis tahu sekali. Ini kehendak Tuhan. Sebelum orang itu mulai bergerak, meresponinya. Di dalam Kejadian pasal 4. Orang masih hidup di dalam zaman batu, saudara. Kejadian pasal 4 itu masih hidup dalam zaman batu. Tetapi orang yang kreatif, inovatif, yang berinvestasi something, iblis sudah hadirkan. Anak daripada siapa? Lameh. Oh, ada Yabal, Yubal, Tubal, Kain. Pada zaman batu sudah bisa mengelola akan tembaga dan besi. Can you believe it? Pada zaman batu mereka sudah hidupnya, sudah sedenter, tidak lagi mau nomaden, sudah bisa membudidayakan ternak. Can you believe it? Pada zaman batu, ini orang-orang ini bisa menciptakan akan musik, alat-alat musik. Oleh karena kreativitas, itu iblis tahu sekali. Pada saat di-push, tidak ada batasnya, saudara. Dan sekarang ini, sejak enlightenment, sejak pencerahan, ini tidak ada batasnya, saudara. Saya baru kira-kira 3-2 hari yang lalu, saya melihat pabrik itu. How do they make that? Loh, ternyata di dalam apa? Di dalam Discovery Channel, saya melihat itu pabrik mobil Ferrari, saudara. Dan ternyata lagi kumpul-kumpul gitu beberapa orang, oleh karena harus mendesain something new. Kalau tidak bisa. Something yang different. Kalau tidak bisa. Jasa mencontoh yang lalu tidak bisa lagi. Ini baru salah satunya, saudara. Jadi itu kreativitas di manusia dipush terus sampai limitless. Tidak ada batasan. Loh, kenapa saya mengatakan ini? Apa kreativitas tidak boleh? Oleh karena kalau saudara ini punya satu daripada pabrik mobil, baru Ferrari, belum Bentley, belum Jaguar, ya belum Pagani Huria. Itu adalah salah satu yang membuat suatu mobil yang mahal sekali. Hanya membuat 100 unit. Yang membeli antara lain adalah Mark Zuckerberg, pencipta dari Facebook itu. Berapa harganya? 90 miliar. Can you believe it? Horsepower-nya, 1 horsepower itu adalah 700 watt lampu ini. Ini 800 horsepower. Saya punya Honda Accord itu cuma 160. Saudara bisa bayangkan kekuatannya tuh kayak apa mobil ini. Bisa digenjot dulu barengan 400 km per jam tanpa goyang. Saudara masuk di dalamnya, saudara melihat pintunya, saudara melihat aksesorinya. Tidak ada satu bagian pun yang cacat yang saudara tidak puas. Iblis ingin supaya manusia itu berada dalam suatu kondisi sampai tanda petik semuanya diinginkan. Diinginkan mata, oke? Sampai bisa memakai drone, pergi kemana-mana kita lihat semua. Bahkan pembantu rumah tangga saya dengan HP yang kecil aja, kalau mau saya ajarin pasti bisa. Melihat pertandingan sepak bola di Brasilia, bahkan melihat apanya? Rumputnya. Saya bayangin dan manusia itu sebetulnya seperti apa? Seperti ini, saudara. Ini tidak ada batasnya. Dalam segala sesuatu serem name it. Sampai makanan, sampai pakaian, semuanya. Kajian punya makanan itu, yang di dalam khotbah yang lalu saya pernah katakan, ada satu yang menemukan akan blue tuna. Ya, blue tuna, terlalu gede banget. Hampir 400 kg, saudara. Dilelang, yang membeli siapa? Mr. Kimura. Kimura dari Jepang itu restoran sushi, saudara. Berapa dia beli?
1,7 juta dolar. Loh, untuk apa? Masa akan dipotong kecil-kecil dijual? Enggak, just prestige. Bayangin, saudara. Jadi manusia itu apa sih yang kalian dan saya inginkan? Iblis ngerti sekali. Begitu kreativitas itu dihadirkan, advance sebelum manusia itu punya pikiran. Manusia sudah tidak lagi ada keinginan untuk cari dari Allah. Saudara tahu? Semua olahraga sudah dipush menjadi suatu kondisi yang manusia tidak bisa hindarkan. Diego Maradona dari Argentina dipuja lebih dari Yesus Kristus. Ketika dia memimpin akan klub Napoli dari Italia, 180 kali dia masukkan gol. Dia tahu, mungkin lebih dari 70% orang Italia itu nangis, terharu. Mana ada air mata seperti itu diberikan kepada Allah? That's impossible. Sehingga Maria yang gendong Yesus itu, bayi Yesus, mukanya diganti mukanya Maradona. Sampai Paus itu marah sekali, saudara. Oleh karena that's what people want. They do not want Christ. Apalagi Kristus dan Alkitab. Allah itu selalu mengatakan segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kamu tidak pernah muncul dari pikiran manusia. Tidak pernah ada dalam hati manusia. Betapa sulitnya. Dan di tengah kesulitan itu, saudara masih mengatakan bahwa saudara ingin mengasihi Tuhan. Apa seperti itu? Iblis tahu sekali. Kasih itu bersumber kepada hati. Sehingga di dalam Amsal Sulaiman pasal 23 dikatakan, what man sing in his heart, so is he. Nah, apa yang manusia pikirkan dalam hatinya itu berkaitan kalau dengan kasih, berkaitan dengan hal yang lovable, yang menyenangkan, yang cantik, yang indah, yang membahagiakan, yang memberikan segala kebutuhanku. Iya. Nah, apakah sudah pikir manusia bisa menemukan itu dari Allah? No. Semuanya sudah dihadirkan oleh iblis dengan skemanya yang seperti ini. You tengok kanan kiri, sampai pakaian, sampai parfum, sampai apa. Sekarang wanita tidak ada lagi yang barang keluar dari rumah tanpa dia bermake up sedikit. Tidak bisa. Saudara harus menjadi agent, ya kan? Menjadi sesuatu dengan spirit yang kita itu harus memakai apa yang iblis itu sediakan. Saya tidak mengatakan that's wrong. Saya cuma mengatakan you and me tidak aware. Pusat dari hati yang paling utama adalah passion. Dan passionmu itu sudah kemana? Tidak ada lagi sisanya ruangan untuk Tuhan. Makanya pada saat saya mempersiapkan untuk doa ini, saya mulai aware, saudara. Aware-nya apa? Lalu siapa di antara kita yang betul diselamatkan ya? Saya tidak guyonan, saudara. Real. Oleh karena apa? Kalau saudara mau bandingkan dengan orang di dalam Matius pasal yang ke-7 atau dengan Lukas pasal 13, jangan-jangan mereka itu ya kita. Mereka mengatakan, Tuhan selama ini aku sudah melayani engkau. Aku mengusir setan juga demi namamu. Aku bernubuat juga demi namamu. Tapi Yesus ngomong apa? Siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Nyala dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Itu kata-kata Tuhan. Dalam Lukas 13 juga dia mengatakan, Tuhan, bukankah siang malam pagi petang aku selalu mengikut engkau. Bahkan berkali-kali kita makan bersama. Yesus juga mengatakan ulang yang sama. Siapa engkau? Aku tidak pernah kenal kamu. Jika pertanyaan ini saudara mesti berani tanyakan. Betul saudara itu sure saudara diselamatkan. Karena di Matius pasal yang ke-22 diingatkan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Hopeless kita. Mau memeriksa diri, memeriksa iman kita, hopeless kita. Lalu bagaimana? Nah, saudara hati-hati. Cuma saya melihat dalam Alkitab ini. Ternyata Paulus itu memberikan contoh. Misalnya salah satunya ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia jemaat Korintus yang kita sebut brengsek. Yang orang banyak kelemahan-kelemahan. Ternyata Paulus menyebutnya apa? Ini adalah orang-orang tebusan Allah. Bahkan aku bersyukur untukmu. Engkau mendapatkan semua kasih karunia Allah dengan kelimpahan. Kamu tidak kekurangan apa-apa. Kenapa Paulus ngomong gitu?
Oleh karena Paulus ingin kita semua di tengah realita yang phenomenologically hopeless. Saya ulangi ya, phenomenologically hopeless. Paulus ingin kita melihat cahaya pengharapannya. Makanya dia ingatkan tadi, jangan kamu orientasinya keliru lagi. Khotbah, seminar apa itu, tujuannya mematikan dosa sinful nature. Lah, fokus you keliru. Musuh kita ini bukan darah daging, Paulus mengatakan, karena darah daging sudah ditebus secara Kristus. Kamu bukan kamu lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6-9 mengatakan, orang di dalam iman kepada Kristus tidak berbuat dosa lagi. Justification by faith. You mesti percaya. Orientasi you jangan dealing dengan your sinful nature, but dealing dengan mastermind behind kejatuhan-kejatuhan kita. Makanya dia mengatakan, lengkapi dirimu dengan selengkap senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berarti kamu selalu ready. Anytime. Caranya bagaimana? Kamu harus belajar merelatifkan segala sesuatu yang kamu nilai. Uang, harta benda, bahkan anak, bahkan keluarga. Ini hanya titipan semua. Kamu mesti merelatifkan itu. Dan kamu itu belajar untuk betul-betul menemukan. Begitu abide in Christ, anytime kita itu siap untuk berperang melawan iblis. Oleh karena tidak ada momen di mana kita lengah. Ya, ikat pinggang kebenaran. Baju sirah keadilan. Aneh. Baju sirah menahan akan hati, jantung ini. Ya kan? Kenapa kok keadilan? Salah satu mitologi, mitos dari Yunani, itu anak dari Zeus, salah satunya adalah Ursanus. Nah, Uranus ini mempunyai anak, seorang wanita juga, yaitu Themis. Themis ini dilambangkan sebagai dewa atau dewi keadilan. Jadi kalau saudara pergi ke Yunani, itu adalah patung perempuan membawa timbangan. Matanya tertutup, saudara. Ini sebetulnya di Vancouver, saya pernah lihat. Itu matanya dibuka. Bagi saya ada alasan tersendiri. Tapi sebetulnya yang asli itu matanya tertutup. Jadi seorang membawa timbangan, dia dewi keadilan. Matanya tertutup. Dengan kata lain, jangan kamu berani menilai benar dan salah berdasarkan apa yang kamu lihat. Mata tertutup berdasarkan conscience. Jadi hati nurani manusia itu merupakan sesuatu yang istimewa. Oleh karena dari kardia, kalau mendapatkan anugerah common grace, namanya disebut sunnidesis. Nah, sunnidesis antara kita dengan orang non-Kristen itu beda. Sehingga seharusnya Paulus itu mengatakan, lindungi akan dadamu itu dengan apa? Dengan keadilan. Jadi kamu itu berbajukan untuk melindungi dirimu dengan dari keadilan, melindungi hatimu. Dan saya jadi ingat, rupanya itu di dalam Ibrani pasal 9, penulis Ibrani itu sampai mengingatkan apa? Ingat, bedanya kita dengan orang lain itu oleh karena hati nuranimu sudah disucikan dengan darah Kristus. Nah, jikalau kita eling, kita sadar seperti ini, sehingga hati menjadi hati nurani yang selalu kita ingat bahwa kita milik Tuhan, seharusnya kita mencintai Tuhan. Nah, kita sudah ciptakan sebagai ciptaan yang baru. Seharusnya kita responsif kepada Sang Pencipta tersebut. Adil. Tapi kemudian dia mengatakan, kasut mengabarkan Injil. Apa ini? Damai sejahtera. Wah, saudara, menarik ya. Oleh karena ini merupakan suatu senjata rohani yang Paulus itu sebutkan. Kasut mengabarkan Injil. Di tengah dunia, kamu tahu Yohanes pasal 17. Meskipun saudara dan saya sudah diselamatkan, Yesus kan mengatakan, engkau tetap di dunia. Orang tidak sudah diselamatkan, tidak dibawa naik ke surga. Supaya kamu menjadi demonstrasi kemenangan salib Kristus atas dosa-dosamu. Ya, aku berdoa Bapak, lindungi aja mereka dari yang jahat. Tapi di tengah dunia untuk apa? Untuk menjadi saksi. Aneh sekali jika saudara orang sudah diselamatkan. Tetapi tetap saudara tidak ingin orang lain itu juga mendengarkan berita keselamatan yang asli, genuine, yang dari Tuhan.
Nah, tetapi iblis tahu. Alkitab ngomong apa? Kamu eling, anak-anak. Dunia ini tidak selalu membenci kamu. Ada contohnya, baik Abraham, Ishak dan sebagainya. Dunia ini bersahabat dengan kamu. Mau membangun akan Bait Allah aja, Salomo juga dibantu oleh Raja Hiram. Semua kayunya, semua emasnya, semua peraknya dari sana. Dan bahkan Kores itu disebut sebagai hamba Allah. Ya, lalu ngapain? Iblis menghadirkan filsafat-filsafat tertentu, antara lain humanism, yang membuat saudara itu lebih sungkan pada manusia daripada obedient kepada Tuhan. Lahirlah teologi baru. Oleh karena apa? Sungkan. Supaya kita hidup damai sejahtera dengan orang beragama lain. Teologi inklusif. Teologi inklusif itu adalah teologi yang percaya bahwa agama lain juga bisa menyelamatkan. Tetapi aku tidak akan pindah agama. Oleh karena wahyu yang normatif yang Allah berikan kepadaku, diberikan lewat agamaku sendiri. Inklusif, tapi melumpuhkan, kasut memberitakan Injil. Yuk sekarang ini akan sungkan lagi memberitakan Injil. Bahkan prinsip mereka itu adalah, you may say that you're right, but don't ever say that other people wrong. Itu sudah acceptable, saudara. Lemah kita. Ini baru itu. Ketopong keselamatan. Iya, otak itu harus diisi dengan itu. Ya, dilindungi. Makanya jikalau kamu mau melawan iblis, you have to renew your mind. Ya, renew your mind. Kenapa perlu dan dari mana dan kemana dan apa wujudnya? Saudara, salah satu tulisan dari John Bunyan itu, Pilgrim Progress. Perjalanan musafir, cerita mengenai seorang yang namanya Kristen. Kristen ini dibekali dengan scroll, dengan macam-macam, punya pengalaman dan ditemanin dengan macam-macam orang yang baik dan yang kadang-kadang menggoda. Nah, pada suatu saat dia bergumul sesuatu. Oke? Nah, Kristen ini tergoda untuk tanya kepada orang yang tidak percaya. Lalu muncullah seorang evangelis. Ya, tokoh yang lain lagi yang mengatakan tidak ada dosa yang lebih grievous daripada minta wisdom daripada orang dunia ini. US worldly wisdom, that's the grievous sin. Hati-hati di sini. Jadi human mind itu Harry Blamire, kalau saudara nanti ada waktu, saudara mesti baca. Oleh karena Harry Blamire mengatakan there is no more Christian mind. Kita semuanya itu sudah worldly mind. Nah, you harus sadar sekali. Lindungilah akan batok kepalamu ini. Ya kan? Dengan perlindungan yang memang Tuhan sediakan. Saudara bisa teruskan sampai kepada soal pedang roh. Bahkan sampai kepada soal doa yang tidak ada hentinya. Unceasing prayer. Saudara, buku Kneeling Christian itu cerita. Kegagalan terbesar dari orang Kristen adalah kegagalan untuk kneel and pray. Dan dia di dalam buku yang lain yang agak mirip dengan itu. Sepertinya ada seorang yang pernah mengatakan kalimat yang baik. When Satan itu trembles. When the weakest saint kneel in his prayer. Bahkan orang Kristen yang paling lemah pun, pada saat dia pray, setan itu mulai takut. Kita itu dilengkapi oleh senjata Allah. Di tengah dunia yang uncertain, yang tidak mampu kontrol. Di tengah realita dosa itu masih berkecamuk dan masih mengatur pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Mari kita bersama-sama bertanya, jikalau kita betul-betul adalah anak Tuhan, apakah kita itu appreciate dengan selengkap senjata rohani yang memang Tuhan sediakan bagi kita? Peperangan saudara dan saya itu bukan melawan darah daging yang berdosa. No, that's wrong. Paulus mengatakan musuhmu itu bukan darah dagingmu. Oleh karena darah dagingmu sudah ditebus Kristus di atas kayu salib. Musuhmu penguasa di udara ini. Mari kita itu menggraduate orang dengan satu kesadaran yang baru seperti ini. Dan saudara itu bukan hanya sekedar mau melayani,
saudara harus masuk di dalam spiritual battle yang sesungguhnya. Dan tidak mungkin saudara bisa tanpa saudara itu equip yourself dengan selengkap senjata Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami tidak mengerti bagaimana kami hidup sebagai anak-Mu, kecuali Alkitab yang mengajarkan itu kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti betapa rapuhnya kondisi kami. Bahkan kami yang sudah menjadi dosen, kami yang menjadi mahasiswa yang akan di-graduate, kami masih mencintai Tuhan, menikmati dosa-dosa tertentu. Tuhan, betapa helplessnya kami ini. Tolong supaya kami betul-betul berpegang kepadamu. Dan kami membuka diri kami untuk diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Khususnya untuk para wisuda dan wisudawan, kiranya Tuhan tolong. Kami betul-betul memohon kiranya Tuhan beri kesadaran. Supaya mereka itu betul-betul menjadi laskar-laskar Kristus di dalam dan di tengah kehidupan ini. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.